Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Renungan Pagi. Saya berdoa dari tempat ini supaya kita semua siap untuk belajar firman Tuhan dan diberkati oleh kebenaran firman Allah pagi hari ini. Yuk kita siapkan hati, kita berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami buka hati dan kami siap untuk belajar kembali firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami, pakai hamba-Mu dalam skala keterbatasan hamba, biar hamba bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Dan hamba berdoa Roh Kudus, urapi dan pakai mulut lidah bibir hamba untuk menyampaikan tepat seperti apa yang Kau kehendaki. Kami semua yang mendengar dimanapun kami berada, hati kami terbuka dan kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Para malaikat orang kudus bekerjalah, layani umat-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus melalui kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pagi ini Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Dan dalam renungan pagi hari ini saya mau membagikan dengan sebuah topik, judulnya adalah waktunya untuk mendorong iman. Nah Saudara, kalau kita perhatikan kondisi di dunia saat ini sedang menghadapi sesuatu yang tidaklah pasti. Banyak sekali prediksi-prediksi dan spekulasi dari berbagai kalangan, dari yang positif sampai yang negatif yang selalu kita dengar. Juga ekonomi dunia yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi. Ada begitu banyak orang jadi FOMO emas. Orang banyak sekali ragu dengan yang namanya ekonomi dan ke depan, masa depan ekonomi dan perkembangan dan sebagainya. Bahkan harga emas tidak menentu dan macam-macam lagi, baik itu politik, ekonomi, semuanya mengalami banyak sekali yang namanya unpredictable, tidak bisa dipastikan. Sehingga saudara, ada begitu banyak orang mengalami hal yang sulit, keadaan yang sulit, tidak bisa berbuat banyak, bahkan imannya tergoncang. Nah, dalam menghadapi situasi saat ini kita harus tetap percaya kepada Tuhan, dan saya yakin dan percaya inilah waktunya untuk kita bisa mendorong iman kita. Nah, karena dampak dari semua globalisasi, dampak dari semua kegoncangan ekonomi, banyak sekali kita menemukan sebuah fakta bahwa anak-anak Tuhan sekalipun mengalami begitu banyak dampak yang akhirnya mengakibatkan hidup mereka dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berkelebihan. Bahkan beberapa orang akhirnya kehilangan iman dan meragukan janji Tuhan atas kehidupan mereka. Ada satu hal yang saya mau letakkan sebelum saya membagikan firman Tuhan hari ini untuk remember this. Ini adalah sebuah reflection, sebuah reminder buat kita. Sesulit apapun situasi yang kita hadapi saat ini, bahkan yang akan kita hadapi di masa yang akan datang, kita harus percaya bahwa yang pertama, bahwa Tuhan pegang kendali atas semuanya. Saya yakin dan percaya bahwa ini penting sekali untuk Anda, dan saya mengerti bahwa Allah memegang kendali atas semuanya. Kita harus percaya all things work together for good. Dan saya yakin dan percaya kalau kita mengasihi Allah, maka apapun yang terjadi hari-hari ke depan, kita harus percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas semuanya. Yang kedua, saya juga yakin bahwa Tuhan yang sudah memulai sesuatu yang baik dalam hidup kita, Dia juga akan menyelesaikannya dengan sempurna dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya Dia Allah yang melakukan, dan Dia yang memulai, dan Dia juga akan mengakhiri semua hal yang baik dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, saya percaya tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal. Itu sebabnya percaya. Sekali lagi saya katakan buat Anda, remember this. Yang pertama, Tuhan pegang kendali atas semua kehidupan kita. Dan yang kedua, Tuhanlah yang memulai segala sesuatu yang baik dalam hidup kita, dan Dia juga akan menyelesaikannya dengan sempurna dalam hidup kita. Yang ketiga, kita harus sadar tidak ada satupun rencana Allah yang gagal. Nah, itu sebabnya waktu kita ini adalah waktu yang terbaik bagi kita yang percaya, katakan amin. Untuk apa? Untuk mendorong iman kita. Jangan berhenti menyerah, terus melangkah. Dan saya berdoa supaya melalui renungan pagi hari ini, kita semua get ready, siapkan diri kita untuk mendorong iman kita. Nah, yang pertama saya mau bagikan what is definition daripada iman. Saya mengulik sedikit tentang iman dalam Ibrani pasal yang 11 ayat yang pertama. That is the definition of faith. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat.
Saudara, saya yakin dan percaya this is the definition yang komplit mengenai iman. Sesuatu yang kita percaya walaupun kita belum melihat, saudara. That is faith, dan itu adalah iman. Dan ini bukan menghayal, tapi kita percaya bahwa di dalam Kristus segala sesuatu Tuhan sudah rancangkan yang terbaik buat kita. Sekalipun kita belum bisa melihat ke depan, but we must trust the Lord completely, saudara. Nah, ini yang pertama yang saya mau bagikan sama Anda. Lalu yang berikutnya yang saya mau sampaikan, what is the reason? Kenapa kita mesti mendorong iman kita? Kenapa kita harus mendorong iman kita? Ini kok pakai istilah mendorong iman? Karena saya percaya seringkali iman kita mandek, iman kita stop. Bahkan yang menjadi masalah, iman kita mengalami kemunduran. Karena apa? Karena kita mengalami melihat situasi yang unpredictable semuanya. Dari ekonomi, politik, semua yang tidak pasti. Sehingga iman kita kadang-kadang berhenti, bahkan mundur, saudara. Nah, itu sebabnya pagi hari ini melalui renungan pagi, saya mengajak Anda, jangan biarkan iman kita mundur, jangan biarkan iman kita stop. Tapi kita harus mendorong iman kita terus maju di dalam Tuhan. Pertanyaannya, what is the reason? Kenapa kok iman perlu didorong? Yang pertama, karena iman kita bisa lemah dan bisa juga kuat. Saya nggak tahu di mana, tapi saya berdoa supaya iman kita jadi kuat, bukan jadi lemah. Roma pasal 4 ayat 19 dan 20, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Anda ngerti dalam Roma pasal 4 ayat 19-20, cerita tentang Abraham. Bagaimana dia menantikan janji Tuhan untuk mendapatkan keturunan. Dan bahkan Tuhan berjanji keturunannya akan seperti pasir di pantai dan bintang di langit. But the end of the day dia menanti, tapi imannya tidak menjadi lemah. Alkitab mencatat imannya tidak menjadi lemah. Bahkan dikatakan malah ia diperkuat dalam imannya. Dari ayat ini saya menemukan sebuah kebenaran. What is the reason kita harus mendorong iman? Karena iman kita tidak selamanya kuat. Kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati, iman kita bisa jadi lemah. Nah, kita mendorong iman kita supaya kita tidak menjadi lemah, tapi kita tetap diperkuat dalam imannya. Nah, ini alasan yang pertama, kenapa iman harus didorong, supaya iman kita tidak menjadi lemah, tapi iman kita tetap menjadi kuat selama-lamanya. Yang kedua, kenapa kita bisa dan perlu mendorong iman kita? Karena yang kedua alasannya adalah iman kita bisa teruji dan bisa juga tidak teruji, saudara. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7 berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih besar nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dari ayat ini saya menemukan ternyata iman kita itu bisa diuji, dan apakah itu nanti teruji kemurniannya atau tidak, saudara. Nah, dari kisah ini kita bisa percaya bahwa salah satu tokoh yang luar biasa diuji imannya adalah Ayub. Dia sudah punya iman, tapi imannya diuji ketika dia mengalami begitu banyak penderitaan dalam kehidupannya. Can you imagine dalam satu hari kehilangan anak, dalam satu hari kehilangan semua harta, dalam bahkan dia juga mengalami sakit penyakit, ditinggal oleh sahabat-sahabatnya, bahkan istrinya sendiri mengutuki dia dan berkata, kutukilah Tuhanmu lalu mati. Apakah engkau masih tetap bertahan dalam kesalehanmu? Saudara, di sini Ayub mengalami ujian yang begitu berat. Apakah ia tetap percaya kepada Tuhan dan pegang imannya, atau dia harus meninggalkan imannya dan dia nyerah? Tetapi saudara, kita bersyukur melalui the story ini kita bisa melihat bagaimana Ayub imannya teruji dan imannya benar-benar diuji, dan dia berhasil bahwa imannya adalah iman yang teruji. Kenapa kita perlu mendorong iman kita? Bukan cuma karena lemah atau kuat, tapi iman ini bisa teruji dan tidak teruji. Saya berdoa supaya kita terus mendorong iman kita, karena kita mau menjadikan iman kita bukan iman yang biasa, tapi iman yang teruji. Yang ketiga, what is the reason? Alasan kenapa iman kita
harus mengalami sebuah proses. Kenapa iman kita ini harus didorong supaya tidak mandek, stop, atau mengalami kemunduran. Dan yang ketiga adalah karena iman kita bisa mengecil atau iman kita bisa bertumbuh menjadi besar, saudara. Matius 8 ayat 10 berkata, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikuti mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Perhatikan garis bawahi kata iman sebesar ini. Artinya kenapa kita terus harus mendorong iman kita? Karena kadang-kadang iman kita bisa mengecil, bahkan hilang. Tapi kita harus mendorong iman kita supaya tidak kecil, tapi harus bertumbuh makin besar, saudara. Ada sebuah kejadian di mana Yesus berkata kepada semua muridnya, dan heranlah ia, dan dia berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Artinya saya percaya bahwa melalui ayat ini, bahwa hati-hati jaga iman kita. Jangan sampai itu mengecil, tapi biar iman kita semakin membesar. Yang percaya katakan amin. Yang keempat, saudara, kenapa alasan kita harus mendorong iman kita? Karena kita bisa kekurangan, bahkan kehilangan, atau kita kelimpahan dalam iman. 1 Tesalonika 3 ayat 10 berkata, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh, supaya ketika bertemu muka dengan muka, dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Dari ayat ini saya menemukan bahwa ternyata kita harus terus mendorong iman kita, karena kita kadang-kadang bisa kekurangan iman. Tapi bahkan kalau kita terus menjaga kehidupan kita, terus percaya kepada Allah, kita bukan kekurangan iman, tapi kita mengalami bertambahnya iman. Nah, 1 Tesalonika 3 ayat 10 jelas sekali berkata, dikatakan, dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Nah, dari pelajaran ini saya menemukan, saudara, bahwa iman itu penting, dan jangan sampai kehilangan iman, jangan sampai iman kita mengecil dan bahkan hilang, atau jangan sampai iman kita kekurangan, jangan sampai iman kita lemah, jangan sampai iman kita tidak teruji, tapi iman kita harus makin kuat di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Saya akan tutup dengan ayat ini, Ibrani 11 ayat 6. Ini penting sekali. Kenapa kita harus mendorong iman kita terus? Karena Ibrani 11 ayat 6 berkata seperti ini. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan baik-baik, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Jadi tugas kita, jangan buat iman kita lemah, tapi buat iman kita kuat. Jangan buat iman kita berkurang, tapi buat iman kita bertambah. Jangan buat iman kita tidak teruji, tapi buat iman kita makin teruji. Jangan sampai kita kekurangan, tapi kita harus menambahkan iman kita dengan hal-hal yang baik. Yang percaya katakan amin. Yuk kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Hari ini kami berdoa, terima kasih, di mana kami belajar melalui kebenaran firman-Mu dalam renungan pagi, di mana kami harus mendorong iman. Ini waktunya bagi kami untuk mendorong iman kami, sehingga iman kami tidak menjadi lemah, tidak menjadi kurang, tidak menjadi tidak teruji, tidak menjadi hilang, tapi justru bertambah. Dan kami percaya Tuhan bahwa iman kami akan membuat hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Aku berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Tambahkan iman mereka, kuatkan iman mereka, dan Tuhan biar iman mereka tahan uji. Apapun yang mereka sedang hadapi, mungkin masalah, mungkin proses, mungkin segala hal yang tidak enak, tapi aku berdoa biar mereka tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Aku berdoa sekali lagi, kuatkan dan teguhkan iman mereka, dan tambahkan iman mereka di dalam nama Yesus. Aku memberkati mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, dan semua kehidupan mereka. Sebelum pagi hari ini kami memulai aktivitas kami, biar kami berjalan dengan iman bersama-sama Tuhan. Bless all your people in Jesus name. Amen. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa dari tempat ini supaya Tuhan menambahkan iman atas kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Sampai ketemu dalam program Renungan Pagi berikutnya. God bless you.